Oke, teman-teman, jadi bintang tamu kita malam ini adalah Salsabila. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam semuanya. Jadi boleh kenalin nih? Boleh. Nah, Halo teman-teman, kenalin nama aku Salsa. Aku ini keponakan dari Om Slamet. jadi dia ponakan aku sendiri, teman-teman. Jadi malam ini kita mau buka-bukaan nih tentang kesibukan dia apa, sekarang ngapain, udah dapat apa segala macamnya. Kita mau tanya ke Salsa nih. Jadi Salsa sekarang nih kesibukannya apa nih? Hari-harinya ngapain aja? Kalau aku saat ini kuliah sarjana 1 di salah satu universitas di Depok, dan sama satu lagi aku juga lagi magang online. Mungkin itu aja. Kalau boleh tahu, di Depok itu kan kampus banyak. Salsa sendiri tuh masuk di kampus apa itu? Di sana di Depok tuh masuk ke kampus mana? Alhamdulillah, aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia, di jurusan atau program studi sastra Arab. Kenapa harus UI dan kenapa harus ambil jurusan sastra Arab? Kenapa UI? Mungkin dulu sebenarnya belum tahu kalau UI itu termasuk perguruan tinggi negeri. Dulu awalnya nggak tahu, Salsa nggak tahu kalau UI itu perguruan tinggi negeri. Sekarang udah tahu tuh begitu masuk ke sana. Ya, nah tahunya itu dari obrolan biasa nih, obrolan teman-teman kalau lagi pulang sekolah gitu di angkot, suka ngegosip, suka ngegibah. Tapi ngegibahnya ngegibah positif. Iya, ngegibah positif teman-teman. Jadi kalau ngegibah tuh sama teman-teman yang positif, jangan negatifnya. Oke. Nah, di situ tuh temen aku nanya, enaknya kita nanti ngelanjut kuliah di mana ya? Gitu. Jadi itu maunya Salsa apa maunya teman-teman awalnya tuh? Awalnya tuh Bareng-bareng teman-teman gitu, pengen nyari yang satu univ gitu, jadi nanti bisa bareng-bareng berangkatnya. Berangkat gitu. bareng, sharing apa kalau ada kesusahan gitu. Nah, aku dulu sebenarnya nggak mau, belum tahu namanya UI, jadi dulu tuh udah terfokus gitu, pengennya masuk UIN gitu. UIN Jakarta. UIN Jakarta. Ya. Oke. Nah, tapi ternyata setelah ngegibah-gibah itu bareng teman-teman. Iya, hasil ngegibah nih berarti dapat UI hasil ngegibah. Hasil ngegibah bareng teman-teman, ternyata wah UI keren juga ya. Ternyata dari UI sana banyak tokoh-tokoh besar yang lahir dari UI sendiri itu. Nah, abis itu aku tuh orangnya kan penasaran, jadinya suka stalking gitu. Stalking univ. Apalagi waktu itu posisinya udah di kelas 12. Kelas 12. Mulai nyari-nyari tuh. Ya, mulai nyari-nyari. Kayak gimana sih UI itu sebenarnya? Gitu. Terus habis itu ternyata bagus juga ya, jadi tertarik. Terus tadi kembali ke pertanyaan, kenapa harus sastra Arab? Kenapa sastra Arab? Iya. Mungkin karena aku basicnya juga dari SMA itu jurusan bahasa. Nah, SMA-nya kamu jurusan bahasa. Oke, dulu SMA-nya di mana? Di Man4 Jakarta. Man4 Jakarta, Om tahu tuh, Man4 Jakarta di dekat Pondok Indah itu ya. Oke, itu tuh sekolahan favorit dan dambaan banyak orang, tapi agak susah juga masuk situ, setahu saya. Iya, aku aja sendiri jujur sampai 1 kali waktu itu ditolak. Sempat ditolak, terus nyoba lagi. Ternyata alhamdulillah rezekinya di sana juga diterima. Oke, jadi teman-teman itu ya, kenapa dia dapat di UI, ternyata hasil ngegibah sama teman-teman dulu. Terus kenapa harus sastra Arab, ternyata dulu dia di SMA ambil jurusan bahasa. Oke deh, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi kan Salsa bilang nih, kesibukan sehari-hari selain kuliah magang. Itu magang di mana? Itu magang di salah satu media sosial di Instagram. Jadi dia tuh baru ngerintis
akun gitu. Jadi akunnya itu tentang dunia karir. Oh, dunia karir. Jadi aku di situ sebagai apa ya? Sebagai namanya desain grafis. Desain grafis. Nah, jadi di sana aku salah satunya juga bikin konten. Oh, waduh. Kayak malam ini bikin tapi bikin lebih ke konten apa tuh biasanya yang dibikin? Biasanya ke pengembangan skill, terus ke dunia karir, gimana kita mencapai suatu karir, ataupun berita-berita karir terkini. Terus biasanya juga selain buat konten itu, aku juga ngedesain feed Instagramnya itu, karena kan desain grafis ya. Jadi idenya tertuang di situ, dibuatnya juga di situ. Yeah. Nah, tadi Salsa ngomongin karir nih. Kalau menurut Salsa sendiri lebih ke pendidikan dulu, kayak kuliah dulu atau karir dulu? Mungkin kalau setelah lulus kuliah gitu mungkin. Mungkin kalau setelah lulus kuliah bisa diambil karir dulu mungkin teman-teman. Karena biar kita dapat pengalaman, dan dari karir itu juga kita bisa belajar, Kak. Dan kita memang belajar. dari yang aku pelajari dari magang itu, ternyata nggak semua mata kuliah yang ada di universitas yang kita kuliah itu nggak semuanya ada di dunia kerja. Jadi kita di dunia kerja itu harus survive sendiri, harus berjuang juga untuk gimana kita tahu gimana kita harus pokoknya berjuang untuk gimana kita sukses di dunia karir. Oke teman-teman, jadi itu ya seperti tadi yang dipaparkan Salsa, bukan cuma dari segi maksudnya ilmu dari fakultas, tapi juga dapat ilmu dari tempat kerja atau dari tempat berkarir itu sendiri. Oke, jadi itu kurang lebih teman-teman ya penjelasannya. Nanti kita tanya-tanya lagi yang lebih panas lagi gitu. Kita lanjut. Oke, kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan awalnya Salsa nih dari nyari-nyari akhirnya dapat di UI, terus ngambil sastra Arab yang awalnya SMA-nya dulu di MAN 4. Nah, sekarang Salsa bisa ngerasain nggak bedanya ketika jadi siswa atau pelajar di sekolah, terus sekarang jadi mahasiswa atau mahasiswi di UI? Kan Salsa termasuknya nih baru nih masuk ke UI, itu perbedaannya apa tuh? Mungkin dari segi pengajaran guru, antara guru sama dosen itu, kalau di sekolah itu guru kan selalu ngingetin ada tugas ini kita harus selesain besok dan dikejar-kejar, ya kamu harus selesai ini di hari besok gitu. Tapi bedanya sama di kuliah itu mungkin kalau perkuliahan itu gimana cara kita untuk sadar sendiri. Jadi dosen itu nggak mau ikut campur, nggak mau tahu kita udah selesai satu tugas itu atau belum, dan gimana kita bisa mahamin satu materi tanpa diajarkan oleh dosen. Jadi kita cari sendiri sumber-sumber materi. Itu gitu. Menurut saya lebih sulit masih jadi pelajar atau sekarang jadi mahasiswa? Atau malah lebih santai? Sebenarnya kalau untuk tadi materi itu, cari materi itu mungkin lebih sulit di kuliah, tapi lebih enak di kuliah karena jam untuk belajar kalau misalnya di sekolah itu kan udah dijadwalkan dari jam 7 sampai jam misalnya jam 4 sore. Tapi kalau di perkuliahan itu karena sekarang ini juga kan udah Kemdikbud itu Pak Menteri Nadiem itu kan udah mencanangkan jadi ada namanya kampus Merdeka Belajar. Jadi kita bisa belajar dari manapun. Dan dampak dari corona ini pun kita masih bisa online. Bisa online. Jadi masih waktunya fleksibel. Siap. Jadi itu tadi ya ada perbedaannya saat dia masih jadi pelajar atau siswa, sekarang Salsa sudah jadi mahasiswi di kampus UI. Kurang lebihnya seperti itu.
Nah, satu lagi teman-teman, motivasi dari aku tuh waktu itu untuk masuk UI. Iya, tadi aku sebelumnya belum jelasin kenapa aku harus belajar di kelas itu dengan pokoknya dengan sungguh-sungguh gitu. Karena itu aku pengen masuk SNMPTN gitu, jalur undangan. Nah, kalau dulu itu yang ada ini tuh LTMPT, tapi sekarang udah nggak ada itu LTMPT. Tapi masih ada jalur itu, namanya jalur prestasi gitu lah. Jadi harus kejar prestasi dulu nih, sama, baru sistemnya mirip sama dengan SNMPTN tadi. Cuman yang menyelenggarakan itu beda lagi. Sekarang mungkin Kemdikbud. Kalau dulu LTMPT, tapi masih di bawah naungan Kemdikbud juga dulu. Nah, itu motivasi aku untuk masuk jalur undangan itu salah satunya mungkin karena ada satu teman-teman. Wow. Nah, ini teman-teman. Jadi suatu kebanggaan tersendiri dapat jaket kuning dengan logo Makara UI. Wih, boleh kasih tepuk tangannya. Berarti itu salah satu motivasi terbesar Salsa masuk ke UI dan dapat jaket kuning. Oke. Boleh dipakai? Oh, boleh. Nah, ini pertanyaan tadi sudah, jadi sekarang nih suruh pakai jaket kuningnya, teman-teman. Biar lebih afdol gitu mungkin. Wah, biar lebih afdol. Biar lebih tahu bener nggak nih yang diwawancari mahasiswi UI. Benar teman-teman. Jadi cerita sedikit dulu, mungkin motivasinya tuh satu lagi selain dari wali kelas tadi tuh, salah satunya orang tua. Nah, orang tua lebih ke kedua orang tua apa lebih ke bapak atau ibu yang mendorong Salsa? Oh, nih kalau bisa ke UI aja gitu, gimana? Sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang lebih dominan itu mungkin dari bapak ya. Karena mau anaknya itu pokoknya nggak menuntut harus di negeri gitu. Cuma dari aku sendiri juga mungkin dengan masuk negeri itu biaya kuliahnya agak diringan. Lebih ringan. Oke. Nah, terus juga tadi aku sempat bilang dengan stalking itu jadi aku tahu UI. Nah, dari stalking itu di media sosial itu banyak mahasiswa kakak-kakak tingkat yang foto-foto pakai jaket kuning ini di depan rektorat UI. Jadi wah, keren banget. Dari situ aku bisa baru ini wah pengen banget nih gimana caranya harus masuk UI gitu. Oke. Dari situ juga. Iya. Oke, kurang lebih itu tadi ya teman-teman. Jadi Salsa itu dulu awalnya ngegibah sama teman-teman biasa pulang sekolah gitu diangkut, gimana caranya bisa masuk ke UI, dan alhamdulillah bisa masuk ke sana ambil jurusan sastra Arab. Terus sekarang udah semester berapa nih? Semester 3 teman-teman. Oke, jadi Salsa sekarang semester 3 ya. Oke, kedepannya semoga Salsa bisa menyelesaikan kuliahnya, bisa wisuda dengan nilai yang terbaik. Oke, kurang lebih itu tadi ya teman-teman bincang-bincang kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gimana caranya anak-anak kita bisa masuk ke UI, dan tadi Salsa juga menjabarkan banyak tips and triknya bisa masuk ke sana. Oke, malam ini saya kira cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.